Komisi 3 DPR hari ini melangsungkan rapat kerja bersama Kapolri beserta jajaran petinggi Polri untuk membahas evaluasi pengamanan dan pengawasan selama new normal serta isu-isu teraktual. Informasi selengkapnya disampaikan rekan Soza Hutapea dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Soza, apa saja poin yang disampaikan Kapolri dalam rapat kali ini khususnya tentang penanganan isu-isu aktual? Naila, hari ini Komisi 3 melangsungkan rapat kerja bersama dengan Kapolri, di mana Kapolri ini mengikuti rapatnya secara virtual langsung dari Poldasis Mabes Polri, dan ini juga didampingi oleh petinggi-petinggi Polri serta turut hadir juga dalam rapat ini Kapolda dari seluruh wilayah di Indonesia. Adapun sejumlah poin yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz dalam rapat kali ini, kami mencatat beberapa hal, di mana ia menegaskan bahwa Polri sejauh ini masih terus menerapkan terkait operasi terpusat kontingensi untuk penanganan COVID-19, di mana ini rangkaian kegiatannya meliputi kerjasama lintas sektor, kemudian juga ada edukasi ke masyarakat terkait penanganan COVID-19 dan juga penerapan protokol kesehatan. Kemudian Polri juga masih terus melakukan operasi ataupun patroli cyber untuk mencegah berita bohong yang semakin beredar terkait COVID-19. Hal ini sudah dilakukan sejak bulan Maret tanggal 2020, dan ini terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu juga tadi Polri juga menyampaikan mengenai personil yang diturunkan untuk mengamankan lokasi-lokasi di zona-zona yang rawan COVID-19. Seperti di zona merah ini ada kurang lebih 11.000 personil, dan zona orange mencapai kurang lebih 31.000 personil, dan ditempatkan di tempat-tempat yang rawan terjadi keramaian seperti di pasar, terminal, dan juga bandara. Selain itu, Naila, tadi juga Kapolri menyampaikan terkait update penanganan kasus-kasus teraktual, seperti diantaranya terorisme. Ini sudah tercatat ada sebanyak 143 tersangka sejak bulan Maret 2020 yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian untuk kasus korupsi, terhitung sejak tahun 2018 hingga 2020, sudah ada kurang lebih 2.000 perkara, di mana total kerugian negara ini mencapai 7,3 triliun dan diselamatkan sebanyak 3,6 triliun. Lalu selain itu ada juga kasus-kasus yang menyita perhatian publik seperti kasus Joko Chandra, di mana Polri telah menangani 2 kasus dalam hal ini, seperti surat jalan palsu dan juga penghapusan red notice. Kemudian ada juga kasus pembakaran gedung utama Kejaksaan dan juga terkait perusakan Polsek Ciracas. Naila. Soza, lalu apa yang menjadi catatan Komisi 3 terkait kasus yang tengah ditangani Polri sejauh ini? Naila, sepanjang jalannya rapat tadi kami mencatat ada yang menjadi sorotan dari anggota Komisi 3, seperti diantaranya terkait kebakaran yang terjadi di gedung Kejaksaan Agung, di mana berdasarkan hasil konversi pers dari pihak Barreskrim Mabes Polri, dinyatakan bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi tersebut bukan karena adanya unsur tidak sengaja atau seperti korsleting listrik, namun justru ini diduga ada unsur kesengajaan karena nyala api yang terjadi di lokasi tersebut disebut berasal dari open flame atau nyala api yang terbuka. Oleh karena itu, dari anggota Komisi 3 meminta agar pihak kepolisian dapat menindak hal ini dengan secara terbuka dan profesional dan tidak menutup-nutupi, karena ada sejumlah isu yang beredar bahwa kegiatan ini ataupun peristiwa ini terjadi untuk bertujuan menghilangkan bukti atas kasus tertentu dan menutupi orang-orang tertentu. Berikut pernyataan selengkapnya dari Supriyansa, anggota Komisi 3. Analisa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan dari Barreskrim telah menemukan sebuah indikasi yang kuat bahwa ada memang orang-orang yang secara sengaja, ya, baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan alat-alat dan cairan tertentu, diduga ini adalah dibakar. Olehnya itu, saya juga berharap bahwa semoga kebakaran yang terjadi di gedung Kejaksaan ini bukan sesuatu niat yang mau menghilangkan barang bukti, menghilangkan barang-barang sitaan, bahkan menghilangkan jejak langkah CCTV yang diduga ada jaksa keluar masuk di satu ruangan. Demikian Naila, kembali ke Anda di studio. Soza Hutapea melaporkan, terima kasih atas informasi Anda. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.